Dengan kita mengetahui biaya kuliah atau UKT teman-teman, itu akan menyangkut dengan sanggup atau tidaknya kita untuk membayar kampus atau perguruan tinggi yang akan kita tuju nanti. Nah, misalnya kita kayak udah ngumpet banget pengen masuk PTN ini, tapi orang tua kok dirasa tidak mampu gitu. Nah, jadi semua hal harus dikonsultasikan dulu dengan orang tua atau orang terdekat kalian ya teman-teman. Nah, saat ini aja teman-teman, biaya kuliah di perguruan tinggi negeri berkisar dari 8 juta sampai 15 juta teman-teman. Itu kalau kita kuliah tuh selesai dalam 4 tahun ya. Hai KS Rangers, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube Kampus Soal, channel YouTube-nya para anak pelajar. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke inti video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia pendidikan dari Kampus Soal tentunya. Jika kita berbicara tentang dunia perkuliahan atau dunia pendidikan nih teman-teman, memang nggak akan ada habisnya ya, rasanya tuh kayak ada aja yang harus kita kulik-kulik lagi. Mengingat pendidikan adalah salah satu kunci dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Terus siapa nih di antara kalian yang selepas SMA, SMK, atau MA berencana untuk melanjutkan kuliah? Angkat tangannya. Nah, setelah kamu melewati masa-masa sekolah, tentunya kamu ingin mencari pengalaman baru lewat pendidikan yang lebih tinggi yang dinamakan dengan dunia perkuliahan. Nah, setiap orang pasti nggak sabar ya untuk mencicipi menjadi seorang mahasiswa. Apalagi kalau kamu tuh baru aja lulus gitu loh, atau sekarang yang lagi ada di kelas 12, kamu pasti udah ada angan-angan atau udah ada pikiran atau bayangan, ntar aku kuliah kayak gini, ntar asik banget kayak gitu atau apa. Nah, tentunya kamu nggak sabar lagi kan untuk menjadi seorang mahasiswa. Nah, dunia kampus memang berbeda dengan sekolah ya teman-teman, karena banyak hal yang belum diketahui oleh mahasiswa baru. Nah, biasanya dunia perkuliahan itu dalam angan-angan pelajar saat ini itu kayak indah banget, kayak enak banget gitu. Apalagi kalau kita sering lihat film atau sinetron, kayaknya tuh dunia pendidikan di perkuliahan itu kayak asik, terus pakai baju bebas, dengan gaya style rambut kita yang bebas, kita mau digondrongin, mau diapain, kayak enak banget gitu loh. Rasanya emang bener sih, tapi ada tapinya teman-teman. Simak dulu deh hal-hal berikut ini yang perlu kalian tahu tentang dunia perkuliahan sebelum nantinya kamu terjun sebagai mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku bakalan ngebahas tentang apa aja sih yang perlu kalian tahu sebagai maba dari universitas impiannya. Nah, sebelum kita masuk ke inti video teman-teman, aku mau tanya dulu nih, bagi KS Rangers yang sekarang udah menjadi mahasiswa atau bahkan udah jadi alumni, kalian masih inget nggak kesan pertama ketika kalian masuk sekolah? Boleh dong kalian share cerita kalian di kolom komentar di bawah, siapa tahu bisa membantu adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, bagi adik-adik yang ingin lanjut ke perguruan tinggi, boleh dong kalian sebutkan apa nama kampus impian kalian dan apa alasannya. Nah, nggak perlu panjang lebar lagi ya, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama adalah ranking kampus secara global maupun secara nasional. Nah, hal yang wajib dan perlu calon maba ketahui dari kampus impiannya ialah ranking kampus baik secara nasional ataupun secara global. Nah, bagi siswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi nih teman-teman, tentunya pilihan universitas baik lokal maupun internasional merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Menjadi lulusan dari universitas ternama nih teman-teman akan menjadi nilai tambah lagi bagi seorang lulusan baru untuk membuka peluang dalam mencari pekerjaan ya teman-teman. Selain itu teman-teman, adalah suatu kebanggaan bagi seorang mahasiswa maupun keluarganya apabila menjadi alumni salah satu universitas terbaik di negaranya, bahkan di kawasannya, atau yang terbaik tuh di dunia gitu loh. Jadi secara yang global tadi. Nah, bagi kamu yang penasaran kira-kira kampus impian kamu tuh berada di ranking berapa gitu, kamu bisa cek di linknya atau kamu bisa cek di website resminya di sini ini. Nah, tenang teman-teman, semua udah dicantumkan di bio di bawah. Nah, kita lanjut yang kedua ya teman-teman, yaitu adalah akreditasi kampus dan jurusan.
Nah, hal yang nggak kalah penting dari sebuah kampus adalah akreditasi ya teman-teman. Nah, akreditasi juga bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tuanya, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan gitu. Nah, melalui akreditasi nih teman-teman, pemerintah bisa lebih mudah dalam menjamin mutu perguruan tinggi dan tenaga kerja yang lulus dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi tadi. Nah, selain itu juga teman-teman, pemerintah juga bisa mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi mahasiswa atau institusinya. Nah, bagi calon mahasiswanya nih teman-teman, tentunya nilai akreditasi ini bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi maupun program studi yang akan dituju kan. Jadi kamu tuh kayak udah ini tuh kampus ini terakreditasi A misalnya, kamu kan jadi lebih bersemangat lagi. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan akreditasi kampus impian kalian, kalian bisa cek aja linknya di sini nih. Dan juga ada di bio di bawah ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah biaya kuliah atau UKT. Nah, yang namanya kuliah pasti berhubungan erat dengan biaya ya teman-teman. Meskipun kamu udah ambil beasiswa nih, tetap aja pasti ada biaya yang lain. Dengan kita mengetahui biaya kuliah atau UKT teman-teman, itu akan menyangkut dengan sanggup atau tidaknya kita untuk membayar kampus atau perguruan tinggi yang akan kita tuju nanti. Nah, misalnya kita kayak udah ngumpet banget pengen masuk PTN ini, tapi orang tua kok dirasa tidak mampu gitu. Nah, jadi semua hal harus dikonsultasikan dulu dengan orang tua atau orang terdekat kalian ya teman-teman. Nah, saat ini aja teman-teman, biaya kuliah di perguruan tinggi negeri berkisar dari 8 juta sampai 15 juta teman-teman. Itu kalau kita kuliah tuh selesai dalam 4 tahun ya. Nah, fasilitas di sebuah institusi pendidikan teman-teman merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan ya. Pasalnya teman-teman, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Nah, dengan kamu mengetahui apa aja sih fasilitas yang ada di kampus ke depan, kamu bisa gak kebingungan lagi gitu loh. Jadi kamu kayak udah ada gambaran, kayak aku pengen kesini pakai ini, kayak aku perlu ini, udah tahu gitu. Nah, biasanya nih teman-teman, fasilitas yang ada di kampus yang pertama yaitu klub akademik dan organisasi profesional, yang kedua periklanan, yang ketiga perpustakaan, yang keempat bagian keuangan dan penghargaan akademik, yang kelima gedung olahraga. Nah, kayak misal contoh di UGM nih teman-teman, di sana ada sepeda, kita bisa manfaatkan sepeda itu untuk olahraga, misal olahraga, terus bisa kita untuk ke gedung yang lain atau ke tempat yang ada di UGM yang lain yang masih dalam ranah untuk pendidikan ya teman-teman. Dan kita lanjut yang kelima atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu lokasi kampus. Nah, salah satu karakter yang terbentuk selama menjalani kuliah adalah kemandirian. Nah, seorang yang sedang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nih teman-teman sudah harus melatih kepribadiannya menjadi mandiri dan dewasa. Nah, tidak seperti murid sekolah yang diajar oleh guru secara teliti, secara detail. Nah, berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa biasanya dikasih tugas dan dia kembangin sendiri gitu. Nah, selain itu nih teman-teman, sebagai mahasiswa harus tinggal jauh dari rumah karena lokasi kampus yang berada di luar daerah teman-teman. Nah, tentunya ini akan membuat kamu merasa rindu ya dengan keluarga. By the way, di sini siapa nih yang nggak bisa jauh dari orang tua? Tinggal jauh dari orang tua bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan loh teman-teman. Kamu malah bisa jadi mandiri dengan tinggal sendiri kayak gitu. Kamu bisa melakukan banyak hal, malah kamu tuh bisa mengatur semua bisa sendiri gitu loh. Kayak misalnya kamu ngatur keuangan, terus kamu bisa membeli kebutuhan sendiri, kebutuhan pokok tanpa bantuan orang. Nah, ini kamu tuh ntar akan belajar itu. Nah, bagi yang tidak ingin membebani orang tua nih teman-teman, kamu bisa kayak kerja sampingan sambil kuliah, biar kamu tuh nggak terlalu minta dengan orang tua gitu. Nah, dengan kamu mengetahui lokasi kampus nih teman-teman, pastinya kamu udah ada gambaran dong ya, dunia perkuliahan kamu yang akan datang itu seperti apa gitu. Gambarannya tuh, aku ntar bakalan kayak gini. Jadi kamu udah punya
gambaran itu semua, teman-teman. Nah guys, itu tadi adalah hal yang wajib calon mahasiswa baru ketahui dari universitas impiannya. Nah, apapun jalan dan keputusanmu nanti, teman-teman, tetap harus kamu diskusikan dengan orang tua atau orang terdekat kalian ya, teman-teman. Tetap semangat ya KS Rangers terhadap apa yang kamu impikan. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk berdoa ya. Untuk pertanyaan seputar dunia perkuliahan nih, teman-teman, atau apapun aja lah yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Aku tunggu ya. Nah, mungkin itu tadi yang bisa aku sampaikan ke KS Rangers semua. Semoga apa yang udah aku sampaikan bisa menjadikan manfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe pada channel ini supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan follow kita juga ya di Twitter, TikTok, Instagram di @kamusoal. See you, bye-bye.